Akang Teteh kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Namanya ini Pak pemutihan. Pemutihan. Tuh selain tadi ada bebas denda ya Kang Teteh, ada juga pengurangan pokoknya sendiri. Betul, ya. banyak faktor kenapa mereka menjadi pajaknya itu tertunggak. Menggulirkan program pemutihan ini kita harus menggulirkan program-program yang cocok. Jadi pengurangan pokok itu misalnya gini, dia nunggak 5 tahun tetapi hanya bayar 2 tahun, bahwa ada sekian juta penunggak. Kan kalau kendaraan itu ada registrasi identifikasi. Kalau di Samsat lebih panjang nih Pak, sebagai Samsat paling canggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Alhamdulillah hari ini bersama saya Farisa Ulfa dari BKD Jabar. Akang Teteh kita hari ini kedatangan Pak Sesban yang sudah kita tunggu-tunggu. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Pak Denny dari Sesban Bapenda. Wah, hari ini kita mau bicara tentang apa nih Pak? Kebetulan Bapenda itu sedang mengadakan program pemutihan yang memang biasanya ini selalu ditunggu-tunggu nih bagi pemilik kendaraan. Betul. Betul. Namanya ini Pak pemutihan. Pemutihan. Betul. Bukan berarti jadi putih ya? Mobil Bukan khusus mobil putih gitu. Oke. Sebenarnya pemutihan pajak tahun 2024 ini apa sih Pak? Jadi gini, pemutihan sebetulnya yaitu tadi bukan khusus yang putih-putih atau apa gitu. Yang pasti di sini adalah kami menggulirkan program pemutihan ini di mana memberikan relaksasi sebetulnya kepada masyarakat bagi pemilik atau penguasa kendaraan. Di mana di sini itu kan ada bagi pemilik kendaraan itu kan ada kewajiban untuk membayar pajak ya. Betul. Nah, ketika di data kami ternyata para wajib pajak ini banyak menunggak nih gitu masyarakat Jawa Barat. Karena kalau misalnya di data aktif kendaraan Jawa Barat itu ada sampai 17 juta. Wow. 17 juta tetapi setiap tahun yang membayar itu hanya 10 juta, 11 juta paling banyak. Berarti itu kan itu banyak penunggaknya itu. Kalau di istilah kami itu kan KTMDU itu. Jadi berapa ya? 6 sampai 7 juta lah penunggak. Itu setiap tahun ada. Dan memang sebetulnya banyak faktor kenapa mereka menjadi pajaknya itu tertunggak gitu. Ya kadang-kadang kan seringnya karena faktor ekonomi gitu ya. Apalagi kan kita melihat kondisi sekarang. Kami menggulirkan program juga sebetulnya tidak serta-merta atau misalnya direncanakan tahun depan ada pemutihan atau bulan ini enggak, tetapi melihat situasi juga. Gitu. Karena kan kita sudah mentargetkan pendapatan dari pajak kendaraan itu berapa gitu ya. Ketika misalnya ini kita harus menggulirkan program-program yang cocok, yang sesuai dengan tahun ini kondisinya seperti apa. Nah makanya di tahun 2024 ini mulai tanggal 1 Oktober kemarin sampai 30 November kita adakan program pemutihan di mana di situ ada pengurangan tunggakan pokok dan bebas sanksi administrasi. Jadi bebas sanksi administrasi itu denda pajak maupun denda BBNKB 2 ya. BBNKB itu balik nama kendaraan bermotor itu digratiskan. Kemudian juga ada pengurangan pokok. Jadi pengurangan pokok itu misalnya gini, dia nunggak 5 tahun tetapi hanya bayar 2 tahun plus 1 tahun ke depan. Karena kan kalau pajak kendaraan itu kan untuk 1 tahun di muka. Jadi begitu. Jadi pemutihan di sini adalah khusus bagi pemilik kendaraan atau penguasa yang menguasai kendaraan diberikan pembebasan kaitan dengan pokok maupun sanksi administrasi. Begitu. Wah. Seru banget ya Pak. Jadi memang kalau sebetulnya saya lihat, kan ini kesempatan buat masyarakat nih gitu ya untuk bisa dimanfaatkan gitu. Betul, selain tadi ada bebas denda ya Kang Teteh, ada juga pengurangan pokoknya sendiri ya. Betul. Wow. Yang seharusnya kewajibannya 5 tahun ini hanya 2 tahun gitu. Betul. Hanya tahun pertama dan tahun kedua saja. Dan ini cuma 2 bulan Kang Teteh. Ya. Silakan dimanfaatkan. Pak, kalau misalnya kendaraan bermotor, itu motor aja atau ada kendaraan apa aja nih?
Ya, jadi memang kan undang-undang sudah jelas ya menyampaikan bahwa yang dikenakan pajak kendaraan bermotor itu adalah ada pengertiannya lah. Itu kami secara sederhana di sini adalah roda 2 dan roda 4 gitu. Jadi roda 2 kendaraan bermotor, motor biasa gitu ya, roda 4. Meskipun sebetulnya kan banyak yang roda 6, roda 8, bahkan ada yang roda 3 gitu. Istilahnya di kami ya roda 2 dan roda 4. Jadi semua kendaraan yang memanfaatkan badan jalan itu yang mempunyai mesin roda 2, roda 4 dan itu kami kategorikan sebagai kendaraan bermotor gitu. Dan ini memang dikecualikan untuk undang-undang sekarang tidak untuk kendaraan listrik. Karena kendaraan listrik itu menurut aturan, menurut permen itu pajaknya 0. Itu juga kaitan dengan untuk energi terbarukan lah gitu ya untuk mengembangkan itu. Jadi kalau ditanya itu tadi betul masyarakat, ini kendaraan bermotor hanya untuk motor saja, kenapa nggak kendaraan bermobil gitu ya? Itu roda 2, roda 4 itu untuk berlaku untuk semuanya gitu. Oke. Itu termasuk misalnya kendaraannya pribadi atau misalnya boleh nggak Pak kendaraan mungkin perusahaan atau kantor pemerintah itu gitu ya? Itu berlaku untuk semuanya. Jadi kan memang kalau yang menguasai kendaraan itu kan ada yang perorangan ya, pribadi, ada yang badan, perusahaan, termasuk juga pemerintah gitu. Itu berlaku untuk semua. Jadi yang menguasai kendaraan itu kan memang di undang-undang itu ada perorangan, badan atau perusahaan gitu itu. Jadi ini berlaku untuk semua pemilik penguasa kendaraan bermotor bisa memanfaatkan program pemutihan ini. Wih, gitu. Pokoknya mah siapa aja boleh memanfaatkannya. Betul sekali. Ini tuh cuma ada di Jawa Barat aja Pak program pemutihan ini? Sebetulnya ini karena memang pajak kendaraan ini kan adalah pajak daerah ya. Jadi kebijakan masing-masing daerah ada. Dan kebetulan memang Jawa Barat melaksanakan di tanggal 1 Oktober sampai 30 November. Jadi memang kebijakan daerah pasti akan berbeda-beda. Karena itu ya itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kebijakan ini pasti harus dihitung ulang berdasarkan hitung kaitan dengan target pendapatannya seperti apa khususnya di pajak kendaraan. Karena kan pajak daerah itu kita provinsi ada beberapa kewenangan. Sekarang itu ada 7 pajak daerah. Salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kalau yang lain-lainnya kan ada pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan, kemudian ada pajak air permukaan gitu. Kemudian nanti ada yang baru berkaitan dengan pajak alat berat yang sudah dipungut dan MBLB atau mineral bukan logam batuan gitu. Itu adalah kewenangan daerah provinsi. Kalau kabupaten kota kan ada lagi kewenangan tersendiri. Nah, ketika sekarang pajak kendaraan adalah kewenangan provinsi, berarti itu adalah kewenangan gubernur sebagai kepala daerah untuk menggulirkan program ini. Mau tanggal berapa, mau sebulan, 2 bulan, atau seperti apa itu tergantung daerah masing-masing. Contoh sebetulnya yang kebetulan karena kami juga kan di Bapenda itu kan ada asosiasi pengelola pendapatan se-Indonesia dan kebetulan Jawa Barat sebagai ketuanya gitu. Kami memonitor juga provinsi mana nih yang sekarang sedang mengadakan program pemutihan. Karena sebetulnya ini bukan program tahunan. Betul. Tidak harus tiap tahun gitu. Karena sekali lagi kita melihat kondisi ekonomi dan banyak faktor lah. Dan kebetulan yang berbarengan dengan Jawa Barat ini ada tetangga kita Banten. Banten itu 1 Oktober tapi sampai akhir Desember. Saya tidak tahu ya perhitungannya seperti apa. Tetapi Jawa Barat bahwa ini pemutihan ini cukup 2 bulan saja. Jadi silakan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat dan khusus untuk masyarakat Jawa Barat. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, saya punya kendaraan DKI nih, bisa nggak memanfaatkan? Nggak bisa. Anda harus membalik namakan dulu. Nah, balik nama gratis. Kalau sebelumnya kan 1% tuh. Kalau 1% itu kalau dirupiahkan lumayan. Apalagi misalnya kan kendaraan roda 4 ya, mobil. Misalnya mobil kan kalau perhitungan pajak itu begini. Dari nilai jual kendaraan bermotor, NJKB misalnya taruhlah mobil harganya 500 juta misalnya ya, 500 juta. Itu bea balik nama kendaraan ketika misalnya kita membeli kendaraan second kemudian mau dibalik namakan ke kita, itu tarifnya 1%. 1% dari NJKB. Dari 500 juta berarti kan 5 juta.
Lumayan bisa, ya Pak ya? Lumayan itu diskon 5 juta. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ya, masyarakat Jawa Barat yang mau memanfaatkan program ini, kemudian kebetulan memiliki kendaraan di luar Jawa Barat, misalnya DKI atau Banten atau plat manapun yang mau dialihkan ke Jawa Barat, bea balik namanya gratis. Nah itu. Okay. Jadi ya itu tadi, ini khusus untuk kendaraan Jawa Barat. Jadi kalau mau memanfaatkan, silakan pindahkan dulu gitu. Wah lumayan banget ya Pak ya. Sangat. Mau rugi teteh Bapenda. Kalau dihitung rugi mungkin iya, karena kami juga kan menghitung loss-nya. Betul. Tetapi kan gini ya, ini bukan berarti gratisan tanpa dihitung. Jadi sebetulnya ingin memanfaatkan, yaitu tadi seperti di awal, bahwa ada sekian juta penunggak. Nah, supaya bisa mengaktifkan lagi, oke lah nih pemerintah memberikan relaksasi, memberikan insentif, Anda tidak perlu bayar ini, silakan pokoknya dikurangi, tetapi Anda bayar pajaknya. Nah, kami tuh berhitung itu. Jadi kami juga kan menghitung loss-nya nih. Misalnya ya loss-nya sekian miliar, tetapi kami berhitung bahwa yang akan masuk sekian miliar. Kami berharap begitu. Karena pasti gitu ya, kalau kayak Kementerian Keuangan lah, pernah kan memberikan ada semacam pengampunan pajak. Itu kan pasti ada yang loss juga. Tapi kan mereka berharap bahwa ada pajak yang masuk juga, yang lebih tinggi daripada yang loss. Jadi kalau misalnya ada yang hilang nggak ada, yaitu yang denda ya. Kami itu gini, denda kan sekarang bebas. Padahal kalau dilihat dari potensi per bulannya, bisa sampai 50 miliar loh. Karena makin lama nunggak makin nambah juga ya Pak ya? Iya, dendanya kan itu memang aturannya kan 2% per bulan. Ketika makin lama ya dendanya makin tinggi. Apalagi kan misalnya kan gini ya, ini di program pemutihan ini kan sebetulnya tidak hanya bebas denda saja atau bebas BBNKB 2. Kami itu ada 4 item. Jadi yang pertama itu tadi bebas denda. Jadi ketika nunggak tidak kena denda sama sekali. Kemudian yang kedua bebas BBNKB 2 tadi ya. Jadi kalau misalnya mau membaliknamakan yang bukan atas nama saya, kemudian mau diganti atas nama saya yang tadinya 1%, itu bebas juga. Kemudian yang ketiga adalah kaitan dengan pengurangan pokok. Yaitu tadi misalnya Bapak Ibu nunggak sampai 5 tahun, bahkan ada di data kami itu lebih dari 10 tahun gitu ya. Ketika misalnya mau diaktifkan lagi sekarang, itu hanya bayar 2 tahun. 2 tahun plus 1 tahun ke depan gitu. Jadi itu berapa juta gitu sebetulnya kan kalau dihitung loss-nya ya, yang harus didapat oleh pemerintah. Kemudian juga di Jasara Harja juga ada berkaitan dengan pembebasan. Kan kalau Jasara Harja di kami itu kan gini ya, sebetulnya kan tidak hanya pajak saja. Bapenda menerima pajak, tetapi polisi juga ada PNBP, Jasara Harja itu ada asuransi. Nah asuransi memang dibayar juga. Kemudian kalau misalnya di tahun berjalan ternyata Jasara Harja itu masih dikenakan dendanya. Tetapi denda-denda yang tahun yang lewat itu digratiskan juga. Tetapi ini perlu diingat juga nih oleh masyarakat Jawa Barat ya. Ketika kami mengadakan program pemutihan, bukan berarti gratis semuanya. Karena memang itu tadi, kalau kita bayar pajak, tidak hanya bayar pajak saja, tetapi di situ ada PNBP. PNBP itu kan penerimaan negara bukan pajak ya. Kemudian ada asuransi Jasara Harja. Nah, yang PNBP belum bisa digratiskan. Itu kan kewenangan dari mitra kepolisian, dari Polri. Jadi kalau di situ ketika misalnya kita balik nama, pasti kan ada platnya ganti, BPKB-nya ganti. Itu ada biayanya. Betul. Jadi masih ada yang harus dibayar. Jadi, katanya gratis. Kan banyak yang datang ya ke Samsat. Ketika saya mau balik nama nih, balik nama gratis, tapi kenapa saya harus bayar lagi? Karena di situ yaitu plat nomor ganti, itu ada biayanya. Betul. BPKB juga ganti, itu ada biayanya. Tapi yang pasti di sini program pemutihan ini sangat menguntungkan ketika harus ada pengurangan pajak maupun pembebasan pajak sama sekali ya. Yaitu tadi, kalau yang harusnya bayar 5 tahun, sekarang hanya bayar 2 tahun. Plus 1 tahun ke depan, berarti total 3 tahun gitu. Kemudian denda juga gratis semua gitu. Gitu. Sama tadi ada Pak, ada diskon PKB itu ya?
Oh iya satu lagi lupa, diskon PKB. Jadi begini, memang diskon PKB itu sebetulnya untuk mengapresiasi bagi para yang wajib pajak yang taat. Kan selama ini kesannya kan begini ya. Kalau program pemutihan ini sepertinya kok selalu memberikan reward kepada bagi penunggak kan? Iya kan? Saya mendingan nunggak aja gitu kan. Ngapain juga saya bayar tiap tepat waktu. Nah, diskon pajak itu adalah reward bagi para yang taat pajak. Jadi kami itu menerapkan 2% dan 4%. 2% itu kalau misalnya dia sebelum jatuh tempo sampai 30 hari. Okay. Dan di atas 30 hari tetapi kita mau bayar, batasnya tuh sampai 6 bulan, itu dapat diskon 4%. Karena memang sistem kami, misalnya ada yang nanya, ini saya 7 bulan lagi nih jatuh temponya, bisa bayar pajak nggak? Mau memanfaatkan ini misalnya kan program, itu belum bisa. Karena sistem masih membaca sampai 6 bulan. 6 bulan itu berarti sampai bulan apa ya Pak? Jadi kalau misalnya jatuh temponya kan terakhir itu 30 November nih. 30 November kan, mau memanfaatkan di tanggal 30 November, padahal saya masih 6 bulan Juni. Lagi, berarti kan Desember, ya? Januari, Februari, Maret, April, Mei. Oke. Berarti sampai Mei saya itu jatuh temponya Mei nih, masih bisa memanfaatkan. Wah, lumayan Pak ya, 4%. Tetapi bayarnya nanti di akhir November. Pokoknya hitungannya 6 bulan ketika saya bayar, jatuh temponya itu masih 6 bulan lagi. Ketika lewat 6 bulan, itu belum bisa bayar. Dan kalau misalnya sudah lewat jatuh tempo, ya berarti tidak dapat diskon gitu. Hanya dendanya gratis. Pokoknya 2% untuk yang jatuh tempo 30 hari tadi ya Pak. Berarti kalau dihitung 30 November, kalau yang Desember ya baru 2%. Jadi kalau yang misalnya sekarang nih masih bulan Oktober kan. Betul. Kalau sekarang tanggal sekarang misalnya jatuh temponya besok, itu dapat diskon 2%. Betul. Atau jatuh temponya hari ini saja itu dapat diskon 2%. Wah, lumayan nih Akang Teteh. Jadi nggak cuma penunggakannya yang dikasih pemutihan. Betul. Ini makanya itu tadi, jangan kenapa yang dikasih reward kok penunggak, tapi nah inilah makanya bagian Anda yang memiliki kendaraan dan selalu tepat waktu membayar pajak diberikan juga diskon, begitu. Wih, seru banget. Dan ini cuma 2 bulan ya Kang Teteh, jangan lupa durasinya. Hanya 2 bulan sampai 30 November. Wih. Terus saya juga tertarik, tahun lalu ada pemutihan, tahun ini ada pemutihan. Dan jangan lupa 2025 belum tentu ada ya Pak ya, balik ke analisis. Ada. Sebetulnya ya itu tadi, ini bukan program tahunan. Jadi kan Jadi ada yang menganggap begini. Ini sebetulnya tidak mendidik juga. Tiap tahun diberikan program pemutihan. Jadi kesannya nanti kalau misalnya saya tidak bayar pajak, biar dan nanti juga ada pemutihan gitu kan. Jadi kan tidak mendidik juga sebetulnya kan. Betul. Ke masyarakat untuk tepat waktu dalam membayar pajak. Tetapi sebetulnya tidak sesederhana itu gitu. Jadi memang kami sekali lagi tidak ada rencana untuk tahun depan, bahkan ketika misalnya menurut kami bahwa tidak perlu nih ekonomi masyarakat kuat, kemudian dari sisi ketaatan pajak juga bagus, bisa saja tahun depan juga tidak ada. Betul. Bahkan bisa jadi juga misalnya sekian tahun ke depan tidak ada pemutihan, bisa saja. Karena itu tadi ini bukan program tahunan. Bahkan memang sebetulnya kan ini kita juga imbas dari COVID sebetulnya kan masih ada nih. Yeah. Ini juga kan memanfaatkan situasi itu. Jadi waktu 2020 kita kena ada pandemi, kemudian sampai saat ini kan sebetulnya masih banyak yang terdampak. Yeah. Nah itu juga bagian dari memberikan insentif bagi mereka gitu yang terdampak. Jadi kenapa tahun ini kita masih adakan lagi? Karena berhitung nih setelah kemarin 1 semester, ternyata ekonomi masyarakat masih belum membaik nih. Betul. Banyak penunggak. Kan kami juga ada petugas penelusur nih. Petugas penelusur yang mendatangi para penunggak untuk sebetulnya bukan ditagih tetapi memberikan kaitan dengan surat pemberitahuan bahwa Anda menunggak gitu. Banyak ketika ditanya, oh ya kami belum memiliki uang, oh ya dan segala macam lah masalah ekonomi. Nah ini juga makanya memberikan relaksasi itu, gitu. Wow, iya benar. Jangan sampai kita kelewat nih Pak ya, karena belum tentu tahun depan ada. Betul. Bayangin tiap bulannya nambah berapa persen denda lebar. Mendingan manfaatkan 2 bulan ini. Pak, kalau misalnya
pembayaran itu hanya untuk yang di loket aja atau bisa melalui aplikasi nih yang dapat diskon atau yang dapat pemutihan? Ya, jadi bisa semuanya melalui pembayaran itu bisa di mana saja. Hanya memang bagaimana status si kendaraan. Jadi begini, kalau misalnya plat nomornya atau 5 tahunannya belum habis, Betul. itu bisa di mana saja. Okay. Misalnya saya nunggak 2 tahun, saya mau bayar lewat aplikasi di Sambara. Plat nomor belum habis, kemudian bisa dibayar di situ. Tetapi ketika plat nomornya itu 5 tahunannya habis, itu mau nggak mau harus datang ke Samsat. Karena kan kalau 5 tahunan itu kan harus dihadirkan lagi kendaraan, ada cek fisik segala macam gitu. Tapi selebihnya itu boleh di mana saja. Wih, sedekat itu Akang Teteh bisa Sambara melalui aplikasi Sapa Warga bisa ya, Pak? Melalui aplikasi Sapa Warga, Sambara yang ada di Sapa Warga itu. Betul, semudah itu, sedekat itu, manfaatkan Akang Teteh. Sayang kalau misalnya tidak dimanfaatkan gitu ya. Karena ya itu tadi, ini banyak kemudahan-kemudahan, kemudian hanya waktunya 2 bulan. Jadi kalau misalnya sampai November lewat 1 hari, itu kayak pemutihan tahun kemarin ya. Pemutihan tahun kemarin itu banyak yang mereka mungkin informasinya datang belakangan. Kurang ya Pak, kurang dapat. Terus juga tidak diperhitungkan ketika ada mutasi. Nah ini mungkin teman-teman yang akan memanfaatkan program ini, kalau misalnya punya kendaraan, tetapi ternyata bukan alamatnya bukan domisili, misalnya di Kota Bandung nih, kendaraan saya Kota Tasik misalnya, mau balik namakan ke Kota Bandung, itu kan perlu ada waktu cabut berkas. Butuh waktu. Nah cabut berkas di Tasiknya itu kan butuh waktu, dan itu masalah waktu kan berbeda-beda. Bagaimana permintaan ataupun kepadatan di masing-masing polresnya gitu kan, itu berkas itu kan ada di mitra polisi ya. Nah ini yang banyak waktu tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya tidak memperhitungkan waktu cabut berkasnya. Jadi kan cabut berkasnya misalnya ada yang datang karena santai aja, misalnya ini masih 30 November nih. Jadi saya datang tanggal 28 November aja nih gitu. Pas begitu datang sama petugas di Samsatnya, oh Bapak ini harus mutasi dulu, cabut berkas dulu, tidak bisa begitu gitu. Nah itu yang perlu diperhitungkan oleh masyarakat, waktunya itu. Makanya kami sih menghimbau di kesempatan pertama lah untuk memanfaatkan program ini. Karena kita tidak tahu prosesnya ternyata mungkin bisa lama. Karena sekali lagi ini kemarin aja waktu hari pertama dan kedua ya, di minggu pertama kemarin itu antusiasme masyarakat tinggi. Jadi antrian memang mau tidak mau jadi panjang gitu. Ini saking banyak, meskipun kami sudah menyiapkan banyak alternatif pembayaran ya. Karena sekali lagi tidak perlu datang ke Samsat. Yang bisa melalui digital, yang bisa melalui e-Samsat gitu ya. Kaitan dengan, atau misalnya yang memanfaatkan pembayaran di gerai-gerai modern, itu bisa sebetulnya. Tetapi karena memang banyak penunggak juga yang plat nomornya habis, mau nggak mau harus datang ke Samsat, itu akhirnya di Samsat sekarang itu menumpuk. Tetapi ya itu tadi, bukan berarti nanti tunggu kosong aja dah. Bisa jadi sampai 30 November itu penuh terus. Betul. Tetapi tanpa terasa waktu habis. Nah, itu silakan bisa dimanfaatkan kesempatan pertama begitu. Kalau estimasi cabut berkas itu berapa lama Pak? Itu memang sekali lagi berbeda-beda ya. Jadi seperti daerah padat Bekasi bisa jadi lebih lama. Karena itu sekali lagi itu kewenangan ada di mitra kepolisian. Rata-rata sih di 3 minggu, bisa jadi bahkan ada yang 1 bulan. Wah, berarti harus dari sekarang banget dia, ya Pak ya. Gitu. Jadi hanya ini mungkin perlu kami sampaikan, kami tekankan, jangan mengandalkan orang lain yang mengaku-ngaku misalnya saya bisa bantu gitu. Biasanya datang kan, kalau ada pelayanan-pelayanan begitu, ya calo gitu ya, datang saya bantu deh, bisa 3 hari, bisa 4 hari. Mendingan kalau memang misalnya tetap harus datang ke Samsat, datang aja ke Samsat ketika misalnya kendaraan itu harus dihadirkan ke Samsat. Tetapi kalau misalnya bisa lewat aplikasi, lewat aplikasi. Sekarang sudah sangat mudah sebetulnya membayar pajak. Ya. Sudah banyak belum Pak yang memanfaatkan program ini? Banyak, hanya kami memang belum menghitung secara kendaraan ya.
Tetapi itu ada kenaikan sekitar 40% tuh ada kenaikan. Biasanya ya kalau tahun kemarin juga setiap program pemutihan itu ada kenaikan pendapatan di 2 bulan tersebut antara 35 sampai 45%. Jadi sampai sekarang itu berarti sudah hari ke-8 ya. Sudah hari ke-9 itu ada kenaikan sekitar 40%. Wah, lumayan juga. Karena masyarakat udah mulai terinformasi juga ya Pak ya. Sekarang ya kami dimudahkannya itu sudah era digital. Padahal sebetulnya kami itu mensosialisasikan hanya H-1 loh. Jadi waktu tanggal 30. Betul. Karena sebetulnya sengaja gitu ya, bukan jadi kami juga kan harus menghitung banyak persiapan di teman-teman Samsat di P3D. Kami koordinasi dengan mitra juga gitu ya. Mitra mereka ya, karena kan sekali lagi bukan hanya Bapenda saja yang harus siap. Betul. Jasara Harja, kepolisian di lapangan apakah sudah siap, materialnya apakah sudah siap. Tidak hanya material Bapenda saja. Misalnya kami hanya menyediakan SKPD saja ya, surat ketetapan pajak. Mitra kepolisian kan harus menyiapkan plat nomor, PPKB. Ketika misalnya membludak, kita perkirakan ada kenaikan sekian persen. Mereka harus menyiapkan tuh, ada enggak? Itunya siap tidak? Jangan sampai nanti ketika masyarakat sudah datang jauh-jauh datang ke Samsat, ternyata tidak dilayani dengan baik karena tidak siap gitu. Nah makanya kemarin kami ketika menginformasikan tanggal 30 di media sosial, media online lah gitu. Tanggal 1 sudah membludak. Iya betul. Padahal kalau dulu kan ya kita kan perlu ada spanduk di mana-mana gitu ya. Iya. Baru masyarakat tuh ngelihat kan gitu. Oh, ada pemutihan gitu. Sekarang kan ya saya saja nih orang Bapenda pas tanggal 1 saya belum nge-share kan, biasa di WhatsApp kan ada grup ya. Betul. Saya dapat info pemutihan di WhatsApp grup itu dari Pak RT loh. Oh. Bukan saya yang men-share. Makanya loh, ini di kompleks saya sudah ada gitu. Jadi ya itu dengan cepatnya informasi itu bisa sampai. Ya ini memang terbantu gitu ya. Betul. Berarti nggak usah nambah-nambah sampah bikin spanduk gitu ya Pak ya. Ya meskipun sebetulnya kami tetap ada menyediakan bagi yang masyarakat yang tidak ada waktu dengan media sosial atau segala macam, misalnya yang di jalan ketika melihat, kami juga ada lah informasi-informasi itu. Tapi memang lebih gampang mereka juga searching itu misalnya di Google atau gimana ya Pak ya, karena informasinya bahkan lebih bisa dituangkan lebih banyak daripada di spanduk. Bahkan kan sebetulnya bisa interaktif. Kalau kami di Bapenda punya IG, punya YouTube, ya punya media sosial lah. Itu kan bisa juga berkomunikasi di situ. Bisa nanya ya? Iya, bisa nanya langsung. Mungkin tiap kasus akan ternyata beda-beda, misalnya pasti, bisa langsung nanya nih ke medsos. Betul. Pak, kalau misalnya persyaratan nih untuk pajak biasanya kan mungkin KTP aja ya Pak, KTP sama PPKB. Betul. STNK. Jadi ya itu kadang-kadang gini ya, kalau masyarakat kan banyak yang menanyakan gini, kenapa sih kita mau bayar pajak tapi kok dipersulit? Misalnya ini kan yang penting saya bayar nih, biarpun bukan atas nama saya. Kan kalau kendaraan itu ada registrasi identifikasi. Itu sekali lagi bagian kewenangan kepolisian. Itu sebetulnya kembali lagi untuk mengamankan aset kita. Ya mengamankan dari segala macam. Jadi kendaraan itu kan objek bergerak. Gampang sekali berpindah tangan. Nah sebetulnya untuk pengamanan aset itu kan ada di kepolisian itu registrasi identifikasi. Nah, kenapa harus bawa KTP? Bahkan KTP harus asli untuk dibuktikan oh betul bahwa ini adalah pemiliknya gitu kan. Oh betul bahwa ini kendaraannya sesuai gitu ya ininya. Karena ya itu tadi dengan objek yang gampang berpindah tangan lah gitu. Nah, jadi persyaratan itu tetap ada. Jadi kalau tahunan itu misalnya kan harus ada KTP. Kemudian kalau misalnya 5 tahunan yang tadi yang habis STNK, habis pajaknya 5 tahun, itu kan harus ada BPKB, terus ada ya SKPD, STNK, KTP juga. Dan kemudian juga ada yang menanyakan juga gini, Pak, saya mau balik nama, mau mutasi, tapi KTP yang punyanya yang sebelumnya nggak ada. Sebetulnya nggak diperlukan.
Kan misalnya saya beli kendaraan second nih, pasti kan itu atas nama orang lain. Betul. Tidak perlu harus mencari KTP si pemilik pertama. Yang penting KTP saya, Sendiri. karena memang untuk dibalikan namanya ke saya. Hanya memang di dalam BPKB kan biasanya di situ ada Nama kwitansi, kwitansi. bukti bahwa sudah berpindah tangan, itu juga diperlukan. Jadi kan persyaratan kalau misalnya untuk balik nama ya, jadi ada BPKB, kemudian STNK, SKPD terakhirnya, kemudian juga KTP si pemilik, si yang akan dituju balik namanya, dan kwitansi bahwa bukti bahwa itu sudah berpindah tangan, gitu. Kalau kwitansi ini sebenarnya kalau jual beli kan rata-rata lewat platform online mungkin ada Pak ya kwitansi. Tapi kalau misalnya jual belinya biasanya itu ada. offline nggak apa-apa? Kalau maksudnya kan gini. Biasanya ketika saya beli kendaraan tuh suka dikasih kan kwitansi. Itu pasti biasanya si pemilik kendaraan akan menyimpan kwitansi itu di dalam BPKB. Betul. Dan itu udah tanda tangan penjualnya ya Pak ya? Iya, apalagi kan misalnya kan itu bukti bahwa kendaraan sudah milik saya. Betul. Gitu dengan perjanjian itu kan ada kwitansi itu gitu. Dan balik lagi itu untuk mengamankan aset nih ya Kang Teteh, supaya jangan sampai ternyata yang balik alamatnya misalnya pencurinya banyak. Iya, dan juga gini tadi kaitan dengan ini ya, pengamanan. Jadi ada juga kejadian misalnya kendaraan, ini cerita dari mitra kepolisian ya. Jadi kendaraan itu dipakai untuk perbuatan kejahatan. Oke. Atau misalnya atau misalnya ada yang kecelakaan juga, kan biasanya di data tuh kendaraan mana nih, kendaraan punya siapa, dicarinya kemana. Kan contoh kayak waktu Lebaran kemarin tuh, ada kejadian kecelakaan di tol yang arus mudik gitu. Sekian orang kan yang menjadi korban. Ketika dicek di Regiden bahwa ternyata kendaraan itu bukan punya atas nama yang bersangkutan. Karena pas atas nama, misalnya atas nama si A, ketika ditelusuri, oh ini bukan punya kami, sudah bukan punya kami lagi. Nah itu kan menjadi kesulitan kan. Betul. Polisi untuk mengidentifikasi ini sebetulnya punya siapa, orangnya di mana gitu. Karena itu juga kan untuk memudahkan. Atau ya itu tadi, kaitan dengan kendaraan yang dipergunakan untuk tindak kejahatan. Nah itu juga kan perlu hati-hati juga tuh. Jadi kalau misalnya, makanya saya kalau punya kendaraan, dan ini juga dihimbau gitu, kalau misalnya masyarakat Jawa Barat yang sudah dipindah tangankan, bagusnya itu diproteksi. Kalau istilah di masyarakat itu diblokir lah. Bisa disapa warga, ada aplikasinya, atau bisa datang ke Samsat bahwa misalnya kendaraan saya sudah dijual, silakan untuk diproteksi. Ketika sudah diproteksi, tidak ada kewajiban untuk membayar lagi. Karena pernah juga kan banyak yang komplain, misalnya kami kemarin nih ada program WA Blast. Jadi kami itu memblas kaitan dengan himbauan untuk membayar bagi penunggak. Ternyata banyak yang komplain, kendaraan sih udah dijual, katanya gitu kan. Ternyata di sistem belum diproteksi karena masih atas nama yang bersangkutan. Jadi ketika ditagih pasti ke si pemilik yang bersangkutan gitu, tidak ke pemilik baru karena pemilik baru belum ada datanya. Barangkali begitu. Jadi ya setidaknya pemilik kendaraan yang sudah dipindah tangankan bagusnya diproteksi. Atau si pemilik kendaraan yang baru memiliki tetapi masih atas nama orang lain, bagusnya dibalik namakan. Begitu. Supaya apa yang kita pakai memang benar sesuai dengan data kita ya Pak ya. Jangan sampai misalnya nggak pengen kejadian misalnya kecelakaan atau hal yang lain, kita nggak bisa, ternyata datanya salah setelah ditelusuri. Dan ini juga gini, ini juga ada kaitan dengan manfaat untuk pembangunan. Untuk sekarang kan kita berbicara Jawa Barat ya. Betul. Jadi kalau masyarakat Jawa Barat yang memiliki kendaraan yang bukan Jawa Barat, itu pajaknya lari ke luar Jawa Barat. Jadi kan disayangkan ya. Pakai jalan-jalan urang. Iya, jalan-jalan urang, ngaruksak, apalagi misalnya kendaraan besar, tapi bayar pajaknya ke tempat lain, ke daerah lain gitu. Kan banyak nih. Kita ngelihat aja plat B ya, plat Jakarta. Plat Jakarta itu di mana-mana, tidak hanya di Jawa Barat. Di Papua juga ada gitu. Betul. Ya. Padahal pakai di Papua sehari-hari.
tapi bayarnya ke DKI. Nah, yang diuntungkan kan DKI itu. Nah, Jawa Barat juga sama. Banyak sebetulnya diidentifikasi kalau kita lihat di jalanan ya, di Bandung aja di sini, banyak tuh plat B. Kalau misalnya masih plat, atau misalnya gini, secara sektoral saja, Kota Bandung, tetapi masih memiliki kendaraan Kota Cimahi, padahal penduduk Bandung. Iya. Dia sehari-hari ya berKTP di Bandung. Nanti bagi hasilnya ke Cimahi. Meskipun itu Jawa Barat, secara utuh Jawa Barat, tetapi kan di dalam pajak itu kan ada bagi hasil. Bagi hasilnya nanti ke kabupaten kota. Jadi ketika berbicara masalah pembangunan, nah ini juga banyak manfaatnya nih. Kalau harus balik nama gitu. Jadi pajaknya nanti akan lari ke daerah di mana Bapak Ibu tinggal. Betul. Gitu. Dan Akang Teteh dengan membayar pajak yang sesuai dengan daerah yang dipakai itu bisa ikut membangun nih, berpartisipasi dalam pembangunan. Wow, banyak ya Pak yang kayak gitu ya. Iya. Terus kalau di Jawa Tengah mah dulu sempat Pak tren misalnya senang kalau pakai mobil plat B. Iya, sebetulnya Jawa Barat juga sendiri. Sama. Di Jawa Barat juga misalnya daerah-daerah perbatasan tuh. Memang ya kalau Bekasi itu dengan Depok platnya masih plat B. Betul. Tetapi kan ada ujungnya yang membedakan bahwa itu alamatnya di Bekasi atau di Depok gitu. Atau misalnya daerah Karawang gitu. Daerah Karawang itu banyak juga plat B. Kalau ditanya sedikit banyak yang kaitan dengan gengsi gitu ya. Saya lebih enak, lebih bergengsi plat Jakarta misalnya gitu. Padahal sebetulnya ya itu tadi sangat disayangkan pajaknya kan lari ke Jakarta gitu. Kan kalau misalnya mau ikut berkontribusi terhadap pembangunan di Jawa Barat, ketika misalnya membayar pajak, bagusnya pajak untuk Jawa Barat juga dong, iya nggak? Betul. Karena besar kecilnya akan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau misalnya gini, banyak mengeluh juga kan, jalan-jalan di Jawa Barat banyak yang berlubang gitu ya. Itu juga sebetulnya tergantung pajak yang dibayar. Karena begini, di dalam undang-undang 10% dari pajak kendaraan itu adalah untuk infrastruktur jalan dan transportasi publik. Itu 10%-nya itu wajib dianggarkan untuk itu. Jadi ketika itu anggarannya kecil, memang dengan luas Jawa Barat yang ya dengan panjang jalan ya sekian ribu kilometer gitu, mungkin akan terbatas kan. Kalau misalnya apalagi banyak pajak yang nunggak, atau misalnya saya sudah bayar pajak tapi larinya malah ke Jakarta, kan itu sangat disayangkan. Betul. Kita ingin fasilitas bagus, ingin jalan bagus, tetapi pajaknya tidak bayar, ya percuma gitu, tidak akan membantu. Betul. Pajakmu untuk Jawa Baratmu. Pajakmu untuk Jawa Baratmu. Wah, sebenarnya Pak, kalau misalnya pajak ini memang keuntungannya untuk masyarakat itu bayar pajak apa ya Pak ya? Ya, jadi kan kalau masyarakat mungkin pungutan dari pemerintah itu ya, biasanya ada pajak, ada retribusi. Betul. Ya kan, kalau pemerintah memungut ke masyarakat itu ada pajak, ada retribusi. Kalau retribusi itu berdasarkan layanan yang diterima langsung. Misalnya ini kewenangan kabupaten kota nih, ada kaitan dengan retribusi parkir. Retribusi parkir yang di tepi jalan itu. Dia kan sudah menggunakan fasilitas parkir, bayar retribusinya. Atau misalnya kaitan retribusi wisata. Misalnya datang di Bandung nih, Tahura nih. Mau masuk ke Tahura kan bayar dulu tuh. Itu retribusi. Kami memanfaatkan kaitan dengan wisata di Tahura. Ketika pajak itu tidak dinikmati langsung, tetapi pajak itu adalah kontribusi wajib bagi masyarakat yang sifatnya memaksa dan manfaatnya tidak dirasakan secara langsung. Dan pajak kan makanya untuk pajak kendaraan kan itu 1 tahun ke depan kan tidak dirasakan langsung kan, saya bayar pajak apa manfaatnya nih. Tetapi dari bayar pajak itu, Jawa Barat bisa membangun jalan, bisa membangun transportasi publik, jembatan dan segala macam lah gitu ya. Nah itu kan dari pajak. Tetapi sekali lagi, saya bayar pajak tidak berkontribusi dinikmati langsung karena memang sifat pajak begitu. Betul. Yang dinikmati langsung mah potongan pajak kendaraan bermotor. Nah, itu sudah Anda nunggak ketika
sekarang memanfaatkan pemutihan, itu langsung dimanfaatkan. Diskonnya, kemudian bebasnya itu langsung bisa dirasakan. Sebenarnya Pak, kalau dampak dari masyarakat menunggak atau tidak membayar pajak itu apa ya Pak? Ya itu tadi, kalau misalnya menunggak, penerimaan kan berkurang. Bapenda saja gini, kami punya target dari pajak kendaraan saja 9,4 triliun. Dari pajak kendaraan saja ya, 9,4 triliun. Di perencanaan kan dari 9,4 triliun itu kan di belanja pemerintah sudah dipetakan kan, ini untuk apa gitu. Nah memang kebutuhan pembangunan Jawa Barat itu dari total APBD kan sekarang itu 36 sampai 37 triliun. Itu tidak cukup sebetulnya. Kita perlu lebih daripada itu. Tetapi ketika misalnya yang sudah dianggarkan tadi, kontribusi dari pajak kendaraan itu 9,4 triliun, bagian daripada APBD 36 sampai 37 triliun, ketika masyarakat banyak yang nunggak, berarti kan makin berkurang kan untuk kegiatan pembangunan. Padahal sebetulnya kan itu sudah, ini untuk pendidikan, alokasi pendidikan yang wajib 20% harus dianggarkan, 10% untuk kesehatan. Ketika masyarakat banyak yang nunggak, yaitu pembangunan akan tersendat. Jadi banyak sebetulnya ya daerah, alhamdulillah Jawa Barat belum pernah kejadian, itu daerah yang sampai defisit anggaran. Karena perhitungan antara belanja ternyata lebih tinggi daripada penerimaannya. Wah, iya. Jadi misalnya sudah dianggarkan nih satu tahun itu 10 triliun. Ternyata ketika ya itu kan ditargetkan pendapatan kan macam-macam ya, dari pajak, dari retribusi, dari transfer pusat mungkin itu. Ternyata pendapatan dari pajaknya tidak sesuai dengan target. Otomatis ada kegiatan pembangunan yang tersendat. Gitu. Karena tidak bisa dibayarkan, uangnya tidak ada. Jadi kan banyak kejadian tuh di daerah mana jembatan baru dibangun, sudah dibangun, si kontraktornya protes karena belum dibayar oleh Pemda setempat, karena ternyata defisit anggarannya. Uangnya nggak ada. Nah itu dia. Tapi alhamdulillah Jawa Barat sampai saat ini masyarakatnya masih relatif tertib lah, patuh taat terhadap pajak. Ya itu tadi karena memang sifatnya wajib, jadi dan memaksa apalagi gitu ya kalau sifat pajak itu. Alhamdulillah memang kalau masyarakat Jawa Barat masih relatif masih taat lah gitu. Dan dampaknya buat personalnya juga deg-degan ya Pak, beneran kayak polisi gitu. Kan itu ya, kalau kita pajaknya sudah dibayar kan tenang ya. Betul. Tidak dikejar-kejar, aduh kalau telat kena denda, makin lama dendanya makin tinggi. Kemudian apalagi kalau kendaraan juga kan kalau kemana-mana kan bebas kalau sudah bayar pajak. Tidak akan was-was, saya takut polisi. Dan juga ada yang menanyakan begini, kalau tidak bayar pajak kan sebetulnya tidak ditilang, tidak ada aturannya. Sebetulnya memang tidak bayar pajak terus polisi nilang. Tetapi polisi menilang itu karena ada pasal bahwa STNK-nya itu harus disahkan. Nah, tetapi syarat pengesahan STNK memang bayar pajak. Biasanya kan berbarengan dengan pajak gitu ya, dengan pembayaran pajak. Jadi kalau misalnya polisi nih, ini kan kewenangan kepolisian. STNK di regiden lagi, registrasi identifikasi, sah nggak? Kalau misalnya sah, udah dicap, misal begitu. Nah kemudian yaitu tadi salah satu syaratnya itu memang ada sudah membayar pajak. Dan bayar pajak bisa di mana aja Kang Teteh? Bisa di mana saja, sangat mudah sekarang. Tadi kan selain di online juga ada offline melalui Samsat ya Pak ya? Ya. Gitu, Kalau di Samsat lebih panjang nih Pak, sebagai Samsat paling canggih. Ya, itu Samsat digital. Jadi memang kan ada yang menanyakan gini, ngapain saya harus ke lebih panjang? Kan itu harus datang-datang juga gitu. Betul. Apa digitalisasinya gitu ya? Kan ini sebetulnya lebih mudah di handphone. Atau misalnya lebih mudah di gerai-gerai modern gitu ya, di dekat rumah. Kenapa harus datang ke? Sebetulnya kan Samsat di Leuwih Panjang itu adalah Samsat digital pertama di Indonesia. Jadi ketika ada orang yang ingin datang ke Samsat gedungnya gitu, itu tanpa bersentuhan dengan petugas. Jadi di sana itu kan apa ya? Jadi kalau misalnya mau membayar pajak, tetapi kita ingin ke Samsatnya,
secara digital, datanglah ke Lebih Panjang. Jadi di sana kan kalau misalnya gini, selalu ada yang menganggap datang ke Samsat konvensional gitu. Di sana itu ada calo lah, antri lah dan segala macam. Kalau di sana itu kita self service. Hanya yaitu ketentuannya betul-betul kendaraan sendiri. Karena di sana itu juga kan ada kaitan dengan mengidentifikasi KTP gitu ya. Tetapi pembayarannya cashless semuanya. Digitalisasi lah gitu ya. Hanya memang datangnya ke Lebih Panjang, dan di sana juga dapat diskon lebih banyak loh, 10%. Ada tambahan lagi Ada selain tambahan potongan lagi PKB. kalau di kita bayarnya datang ke Samsat Lebih Panjang, dan itu Samsat Lebih Panjang itu sampai 23 Desember untuk bisa memanfaatkan di sana. 10% gitu. itu ya Pak? Jadi kalau Samsat Lebih Panjang itu Samsat stationery-nya lah, yang tapi secara digital. Gitu. Betul. Dan saya pernah ke sana Pak, dan bagus banget itu bangunannya. Udah Itu memang kerjasama dengan Kementerian Perhubungan. Karena memang di sana terminal ya. Betul. Tapi di sana juga udah bisa sekalian cap tadi ya Pak ya. Oh iya. Soalnya di Sambara tetap nggak bisa dicap. Ya, itu memang masih sampai saat ini secara digital, registrasi identifikasi masih secara manual gitu ya. Makanya kan masyarakat kenapa masih harus datang lagi ke Samsat gitu. Tapi minimal menguranginya itu begini. Biasanya kalau kita bayar tanpa ke Samsat dulu kan harus antri. Betul. Banyak lama lah gitu. Kalau misalnya sekarang kita sudah daftar secara online, misalnya hanya untuk datang ke Samsat untuk pengesahan kan, itu sebentar. Bahkan ada loket khusus yang tidak perlu antri gitu. Dan jangan khawatir, udah Lebih Panjang udah nggak kayak dulu ya Pak ya. Sekarang mah udah sudah mewah, bagus. Jadi jangan menganggap Lebih Panjang terminal bus seperti dulu lah. Sudah mewah sekarang ya. Sudah pernah kan? Udah Pak, udah nggak bau pesing sekarang. Nah, iya. Nah di sana ada Samsatnya, Samsat digital. Itu jadi pilot inilah apa namanya? Jadi Samsat se-Indonesia pada datang belajar ke sana. Itu rekomendasi dari Korlantas. Korlantas itu apa namanya dari Mabes Polri lah yang kaitan dengan lalu lintas. Rekomendasi untuk Samsat digital yaitu ke Lebih Panjang. Oke. Benefitnya kita melakukan pembayaran atau pengesahan STNK di Lebih Panjang itu apa Pak selain 10%? Benefitnya ya, yang pasti kita bisa memanfaatkan secara digital. Jadi kalau misalnya dilihat dari rupiah ya, di situ kan ada diskon. Kemudian juga yang pasti bisa lebih cepat tanpa antrian. Kemudian juga tidak ada yang mengaku-ngaku calo, karena di sana juga bukan berarti tidak ada petugas ya. Di sana ada, hanya kita melayani sendiri. Di sana kalau misalnya membayar berapa sesuai dengan apa namanya yang terbaca di sistem. Kemudian ya cashless juga, hanya kalau ada pembantu petugas di sana hanya untuk membantu saja. Ketika misalnya kita kesulitan apa, mereka mengarahkan, paling begitu. Jadi ya itu tanpa antrian, tidak ada calo yang mengaku-ngaku orang dalam gitu yang membantu. Pokoknya bisa lebih lebih nyaman kita bayar di sana. Belum lagi tempat parkir luas. Ber-AC juga enak lah, nyaman ya. Oke, kunjungi Akang Teteh, jangan lupa ke Samsat Lebih Panjang, strategis lagi ya. Oke, Pak terakhir boleh, apakah Bapak ada himbauan untuk masyarakat atau Akang Teteh yang menonton Ajib hari ini? Ya, yang menonton Ajib hari ini memang kami sekarang sedang menggulirkan program pemutihan yang waktunya memang hanya 2 bulan, yang sudah berjalan dari tanggal 1 Oktober sampai 30 November yang akan datang. Silakan dimanfaatkan, karena memang ini kesempatan, ada kemungkinan juga bisa jadi tahun depan tidak ada lagi. Jadi ketika ada yang mau membayar pajak kena denda, itu dibebaskan dendanya. Ada yang mau membayar pajak tepat waktu, dapat diskon juga antara 2% sampai 4%. Kemudian ketika ada yang mau membalik namakan, itu juga digratiskan. Kemudian juga ada yang nunggak lebih dari 3 tahun. Anda hanya bayar 2 tahun. Kemudian juga ada juga bebas dari asuransi ataupun denda tunggakan asuransi yang tahun-tahun yang lewat. Jadi silakan bisa dimanfaatkan, karena ini waktunya hanya 2 bulan. 1 Oktober sampai 30 November.
jangan mengakhir-akhirkan karena belum tentu pelayanan itu misalnya yaitu tadi ada pelayanan yang memang perlu waktu, misalnya cabut berkas itu juga perlu waktu. Jadi kami menghimbau silakan manfaatkan di kesempatan pertama. Sekarang bisa bayar, datang ke Samsat. Jangan menunggu di akhir-akhirkan. Mungkin demikian. Betul. Wah, udah dirangkum sekalian sama Bapak. Jangan lupa Akang Teteh apabila punya kendaraan yang baik yang menunggak ataupun yang tidak menunggak bisa membayar di masa pemutihan ini karena banyak banget benefitnya Akang Teteh. Betul sekali. Bapak terima kasih sudah hadir di Ajib Sama-sama, hari ini. Kami juga terima kasih sudah diundang di Ajib ini. Iya, mudah-mudahan semakin banyak yang tahu tentang program pemutihan ini. Jangan lupa, ini saya lupa nih. Apa tuh? Kami juga punya media sosial Bapenda. Jadi ada IG, ada semua medsos lah ada. Silakan itu bisa di like, bisa di subscribe. Kemudian karena informasi-informasi kaitan dengan kesamsatan ataupun secara luas itu ada di sana. Betul. Silakan untuk diikuti saja. Dan itu aktif banget media sosialnya karena Teh mau ada permasalahan bisa langsung nanya, nanti dijawab sama Betul Mimin. sekali. Kang Teteh jangan lupa like, subscribe, komen dan follow sosmednya BKD Jabar dan Bapenda Jabar. Kang Teteh sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya hanya di Ajib ASN Jabar. Ikut bicara. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.